kita pun juga sudah mendapatkan suatu nikmat yang sangat besar untuk mengawali kehidupan kita di hari ini, yang mana kita tadi sebelum melaksanakan sholat subuh kita sudah melaksanakan sholat qobliyah subuh. Hadirin sekalian, sholat qobliyah subuh ini memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau memerintahkan, hadis yang bersumber dari Abu Daud, la tad'u rak'ataini fajri wa in tarada'akumul khawf. Janganlah kalian tinggalkan, kata Rasulullah, sholat 2 rakaat atau sholat fajar meskipun kalian dikejar oleh tentara berkuda. Rasulullah sangat menganjurkan. Hadirin sekalian, bukannya qobliyah subuh saja yang harus kita kerjakan, dikenakan banyak hadis yang menjelaskannya, tetapi qobliyah yang lainnya pun juga dapat kita kerjakan. Dan Rasulullah SAW bersabda yang bersumber dari Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis bersumber dari Aisyah, 2 rakaat salat sunat fajar atau qobliyah subuh jauh lebih baik daripada dunia dan isi segala dunia ini. Subhanallah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, qobliyah subuhnya saja sudah demikian, apalagi sholat subuh yang sudah kita laksanakan. Hadirin sekalian, memang sholat subuh ini termasuk sholat yang agak berat, yaitu sholat asar dan sholat subuh memang agak berat, dikenakan waktu jam-jam kita istirahat. Hadirin sekalian, salawat teriring salam, marilah kita senantiasa bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya dan keluarganya, insya Allah termasuk kita selaku umatnya yang selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, terimakanlah permohonan maaf saya yang mana seharusnya atau seyogianya mengisi ceramah subuh pada pagi hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Irawan Yuwono MBiomed. Berhubung konon kata Bapak Haji Gani, ketua peribadatan kita, beliau sekarang masih berada di Yogyakarta, belum pulang ke Palembang. Jadi saya jam 6 sore tadi ditelepon oleh Pak Haji Gani, minta diisikan, bukan digantikan, maaf Pak ya. Kalau saya menggantikan Pak Irawan Yuwono, alangkah tingginya label saya. Profesor bisa digantikan dengan orang yang bodoh ini. Jadi saya bukan menggantikannya, tapi hanya sekedar mengisi kekosongan saja daripada beliau, daripada kita pulang seperti terjadi beberapa subuh yang lalu, tidak ada penceramah. Nah, jadi saya hanya sekedar mengisi kekosongan, dan saya bukannya ceramah, saya bukan kiai, bukan ustaz, bukan ulama, tapi kita sama-sama
bertukar pikiran. Mana yang baik semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang berkenan Pak tolong masukkan di telinga kiri, keluarkan di telinga kanan, jangan disimpan. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, saya teringat dengan kata-kata orang bijak. Janganlah kamu pandang orangnya, walaupun orangnya kere, orangnya tidak berkualitas, tetapi kalau penyampaiannya baik untukmu, sekalipun itu orang gila, masih wajib untuk kita turuti. Walaupun penyampaian orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang termulia, kalau penyampaiannya tidak benar, tidak wajib untuk kamu ikuti. Itu saja Pak. Yang kedua, landasan saya dengan nama saya. Nama saya Yasin. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu saja Pak. Alasan saya, maka saya agak menyanggupi apa yang diberitakan oleh Ketua Seksi Peribadatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, adapun tema dan judul kita pada pagi hari ini, sebab kalau kita mengadakan ya katakanlah ceramah, tidak ada judulnya, sering ngawur, meloncat ke sini, meloncat ke sana, meloncat ke sana, sehingga akhirnya para jamaah tidak bisa mengambil kesimpulan. Sebaiknya ceramah itu ada judul, jadi tidak menyimpang, tidak melenceng. Jadi para pemirsa, walaupun satu, dia ada oleh-oleh. Itu maksudnya daripada tausiah ini. Berarti suatu nasihat hadirin sekalian. Marilah kita coba tukar pikiran kita pada pagi hari ini. Generasi yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW setelah dia tidak ada, atau orang-orang atau kelompok-kelompok yang dikhawatirkan oleh Nabi setelah dia tidak ada. Nah, nanti insya Allah apa yang saya sampaikan ini lah atau belum sekarang ini yang dikhawatirkan oleh Nabi ini setelah dia tidak ada itu. Kalau saya penuh keyakinan dikarenakan Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Biasanya apa yang ia katakan, apa yang dia khawatirkan di kehidupan kita akhir zaman ini pasti terjadi. Uswatun hasanah, uswatun umat, contoh daripada umat. Hadirin sekalian, di saat-saat Nabi SAW hendak melepaskan rohnya, sewaktu rohnya akan berpisah dengan jasadnya, hadirin sekalian, yang dinamakan meninggal dunia itu berpisah antara roh dengan jasad. Kalau roh masih menyatu dengan jasad, ialah seperti kita ini masih hidup. Tetapi kalau roh sudah meninggalkan jasad, itulah sudah meninggal dunia. Waktu Nabi Muhammad SAW hendak meninggal dunia, yang dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya, beliau masih sempat berwasiat. Di tengah-tengah para sahabatnya, beliau berwasiat, ummati, 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 sampai 3 kali. Artinya umatku, umatku, umatku. Waktu Rasulullah hendak menghembuskan napasnya yang terakhir,
Tidak, Rasulullah suatu roh akan berpisah dengan jasadnya untuk berwasiat meninggalkan harta benda, tidak. Tapi dia selalu memikirkan kita ini selaku umatnya, bagaimana nanti terjadi setelah beliau sudah tidak ada lagi di dunia. Hadirin sekalian, sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh beliau terhadap umatnya di belakangan hari setelah beliau sudah tidak ada? Ini yang pertama yang sangat dikhawatirkan oleh beliau setelah dia tidak ada lagi di dunia yang mana itu, apakah beliau ini dia susah untuk meninggalkan kedudukan dan jabatannya, hadirin sekalian, sebagai kepala negara? Tidak, Bapak Ibu hadirin sekalian. Nabi Muhammad tidak dia sedih meninggalkan jabatannya selaku kepala negara, tidak. Karena beliau seorang manusia yang tidak haus dengan jabatan lain dibandingkan dengan kita selaku umatnya ini. Bukan lagi haus kalau umatnya ini, Pak. Kalau minum tuh langogok nian, bukan lagi haus. Tapi Nabi Muhammad tidak haus dengan jabatan dan kedudukannya. Yang beliau khawatirkan kepada umatnya setelah dia tidak ada, yang sangat beliau khawatirkan bagi umatnya yang telah mendapatkan amanah atau kedudukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia khawatirkan? Dikenakan kedudukan dan jabatan yang sedang dimiliki oleh seseorang itu atau manusia itu kadang-kadang justru akan dapat merenggangkan dan memiliki segala sesuatu apa yang dia kehendaki atau tegasnya dengan jabatan dan kekuasaannya itu, umat Nabi Muhammad ini akan berbuat semaunya saja, hadirin sekalian. Dia tidak tahu bahwasanya jabatan itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti nantinya akan dimintai pertanggungan jawaban di yaumil akhir nanti, hadirin sekalian. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kalau boleh kita sama-sama bertanya, terjadikah ini? Sudah apa terjadi? Tidak usah kita bohong lagi. Umat Nabi Muhammad ini haus dengan jabatannya. Apabila setelah dapat jabatannya dia lupa kepada siapa yang memberi jabatan itu, maka dia kadang-kadang memiliki jabatan itu dia lakukan semaunya saja, hadirin sekalian. Itu yang dikhawatirkan. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, kedudukan dan jabatan terkadang-kadang merenggangkan silaturahmi. Kadang-kadang sampai memutuskan silaturahmi oleh karena jabatan ini tadi. Sampai memutuskan silaturahmi, dia enggan untuk bertemu dengan sesama kita yang bukan selevel dengan dia tadi. Aduh Pak, jangan kita bohong sekarang ini. Sebelum dia memegang jabatan, baik silaturahminya, tetapi setelah dia memegang jabatan, mulai berangsur-angsur merenggang hubungan silaturahminya. Dia menganggap ini bukan keperluan dia dan bukan level dia,
Dia lupa dengan Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada dia, man kana yu'minu billahi wal akhir falyasir rahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menghubungkan kasih sayang dengan silaturahmi yang baik. Hadis Bukhari, Muslim, hadis sekalian. Silaturahmi, hubungan kasih sayang terhadap sesama manusia, itu termasuk hablum minan nas, yang bernilainya ke hablum minallah. Baik dulu hubungan kita sesama manusia, insyaallah hubungan kita kepada Allah akan baik. Tidak akan mungkin Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hubungan kita dengan manusia tidak baik akan baik terhadap Allah, tidak mungkin. Maka itulah didulukan baik dulu sesama kita, baru baik kepada Allah. Sebab apa? Jalan kita untuk menempuh baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui hablum minan nas. Tidak baca gitu. Contoh, dengan ilmu pengetahuan, dengan beribadah dan lain sebagainya. Siapa ini yang mengajarkannya? Manusia. Ulama, para kiai itu termasuk manusia. Yang kita dapati ilmunya itu, jalannya untuk menuju kepada Allah. Kalau kita tidak baik dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, mana bisa kita akan baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ilmu agama tidak boleh kita dapatkan hanya sekedar di dalam buku saja. Tidak boleh. Boleh di dalam buku saja, tapi itu hanya merupakan wawasan. Harus kita petuakan, harus kita gurukan dengan orang yang pandai dan orang yang mengerti di bidang itu. Kalau kita hanya di buku saja atau di kitab saja tidak kita petuakan, itulah galak sesat cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena kan memahami dari buku saja. Apalagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada saat modern sekarang ini kita terlalu banyak percaya dengan HP yang namanya YouTube, medsos, lain sebagainya itu. Sekarang banyak orang terlalu percaya sehingga seolah-olah merubah akidah ke HP. Padahalnya yang di media sosial, YouTube dan lain sebagainya itu belum tentu kebenarannya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Siapa yang menyampaikan itu kita tidak tahu. Boleh saja orang non-muslim mengaku kiai, mengaku ulama, yang tujuannya untuk memecah belah umat Islam sekarang ini. Maka itulah pengetahuan di HP, di YouTube, di medsos, dan di Google tidak bisa dijadikan bahan hujah. Tidak bisa Bapak Hadirin sekalian. Jadi jangan terlalu banyak percaya dan jangan juga tidak percaya. Boleh dijadikan barang kajian dan boleh dijadikan barang pertimbangan untuk mencapai wawasan yang lebih jauh. Ini kadang-kadang salah gitu. Sekarang ini dikit-dikit memviralkan dari HP, dikit-dikit memviralkan dari HP. Jangan disaring dulu dengan otak kita, petuakan dulu dengan orang yang paham. Benar nih nggak nahuida ini? Seperti terjadi ada di dalam viralan YouTube, anjing tidur di dalam masjid. Kalau saya tidak percaya,
Itu hanya sekedar untuk memecah belah saja. Masih banyak Pak sekarang orang yang baik ketimbang orang yang tidak baik. Masih banyak sekarang orang yang mengerti dengan agama ketimbang tidak mengerti. Tidak akan mungkin. Salah satu itu cara untuk memecah belah umat Islam supaya terjadinya antara sesama umat Islam ini renggang, hadirin sekalian. Yang selanjutnya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, kadang-kadang Bapak Ibu dan hadirin sekalian, orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ini dia bisa menyulap sesuatu yang dia kehendaki, yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar, dan dia lakukan amanah ini dengan suaminya saja. Kadang-kadang akibat itunya lebih parah lagi, akidahnya sampai bergeser Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Inilah yang dikatakan Rasulullah itu orang yang bertabiat keras dan sombong. Maka itulah Rasulullah ingatkan, hawazim mustaqbirin, bertabiat keras lagi sombong, itulah umat yang celaka, hadirin sekalian. Ini yang salahnya tadi. Dengan diberi Allah amanah kedudukan, manusia akan berlalu bersifat sombong. Yang selanjutnya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, setelah dia tidak ada lagi, Rasulullah SAW sedih meninggalkan para sahabatnya. Bukan Bapak, Rasulullah dia tidak sedih meninggalkan sahabatnya di kelak hari. Yang beliau khawatirkan adalah kepada umatnya yang sudah menyandang gelar ilmu ulama. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi itu orang yang sudah mendapat gelar, yaitu ulama atau sejenisnya, ustaz, ustazah, kiai dan lain sebagainya, yang dia tidak menjalankan sesuai dengan apa yang telah ia sandang itu. Padahalnya di dalam Al-Quran sudah jelas, di dalam surah Al-Fatir Allah mengingatkan, innama yasallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah hamba-Ku, yaitu para ulama. Surah Al-Fatir ayat 3, ayat 28. Ini banyak sekarang yang sudah menyandang ulama, ustaz, kiai dan lainnya itu tidak sesuai dengan jalur sekarang ini. Malahan banyak membawa umatnya, membawa para jemaahnya untuk ke jalan yang sesat sekarang ini, Pak. Makalah sekarang ini banyak kelompok-kelompok atau firqa-firqa yang akan menyesatkan kita. Dikarenakan apa? Inilah orangnya tadi yang kita anggap ulama, orang yang tadi kita anggap orang yang mengetahui bidang agama, tetapi kelakuannya pun sendiri dia tidak menepati bidang itu. Dia sudah melanggar firman Allah di dalam surah Al-Fatir tadi. Kenapa demikian Bapak hadirin sekalian? Dikenakan para ulama-ulama kita sekarang ini, apalagi sekarang mendekati tahun politik, katakanlah kan. Ulama-ulama ini kalau sudah tidak mengikuti keadaan politik, dia takut kagak ada diundang wong. Dia takut kalau kagak tidak diberikan kesempatan, sehingga berguyur seorang ulama mengikuti politik. Demi apa? Supaya dia dapat dikenal orang. Bukannya politik jahat Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tapi tugas para kiai dan para ulama untuk meluruskan
bukan untuk mengikuti, bukan. Tugas ulama itu meluruskan, bukan untuk mengikuti. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sekarang ini sudah membau. Sebab apabila para ulama, para kiai tidak duduk di dekat para pejabat-pejabat, kaget takut dikatakan kiai tidak terkenal. Ini Bapak, Ibu dan hadirin sekalian. Yang selanjutnya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW apabila dia sudah tidak ada lagi, ya beliau sedihkan, yaitu kepada umatnya nanti akan pecah belah dalam bermacam-macam firqah, masing-masing kelompok merasa sangat sah, sedangkan yang lain salah. Dengan hal-hal yang sangat kecil inilah akan merusak keutuhan daripada kekeluargaan Islam terhambat. Dari dulu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita ini terpecah belah oleh firqah-firqah, oleh paham-paham yang tidak prinsip, sehingga kita terpecah belah Bapak Ibu hadirin sekalian. Gara-gara sholat, ada yang pakai kunut, ada yang tidak, bangun masjid lagi. Gara-gara ada yang bisa jadi khutib Jumat tapi tidak dipakai, tidak galak lagi sembahyang di masjid itu. Gara-gara ada usoli, ada ida, pindah ke masjid lain. Nah inilah Pak, dari dahulu sampai ke hari kiamat nanti, hal yang demikian ini susah Pak untuk dihapuskan, susah. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam surah Ali Imran, "Luna a'maluna wa lakum amartum wa nahnu muslihun." Amalan kamu untuk kamu, amalan kami untuk kami. Kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan. Jadi tidak perlu Pak ya, kita berprinsip yang tidak setuju dengan hal-hal yang sunnah itu. Terkecuali kalau hal-hal yang bersifatnya wajib, boleh kita tidak mengikuti, boleh kita tidak mau. Tapi hal-hal yang sunnah kita hormati bagi yang melakukan, dan juga kita hormati bagi yang tidak melakukan. Kalau hal-hal yang sunnah jangan diperbesar Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jangan diperbesar. Hal-hal demikian itulah menambahkan wawasan kita dengan hal-hal yang tidak prinsip tersebut. Yang selanjutnya, apakah beliau setelah dia tidak ada lagi akan sedih meninggalkan harta benda beliau sebagai seorang hartawan? Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak. Nabi Muhammad SAW dia tidak meninggalkan harta benda dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah dikenal dengan Aba Masakin, bapak orang paling miskin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, digelar dengan Aba Masakin. Jadi dia tidak meninggalkan harta benda. Ada tak kita pergi ke Mekah itu ziarah ke rumah atau istana Rasulullah, dekati yang mana ada ke makamnya, Maulid Nabi tempat dia lahir. Ada tak kita ziarah? Ayo kita oleh para jamaah haji, kita rame-rame ke kebun Rasulullah yang lebarnya 1 hektar. Tidak kati Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi Rasulullah itu Aba Masakin, orang yang miskin. Dia tidak mempunyai harta benda dan lain sebagainya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dia termasuk orang yang tidak mempunyai apa-apa. Nah, yang takutnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita sekarang ini apabila sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia itu yang lupa dengan siapa yang memberikan harta kekayaan itu. Nah, ini Pak, dia lupa.
Dia beranggapan harta kekayaan, harta benda itu dia miliki dengan hasil jerih payah dia sendiri. Dia tidak ingat siapa yang memberikan harta benda yang dia miliki itu. Yang selanjutnya, manusia sering menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang selanjutnya, dengan harta kekayaan ini manusia banyak terjerumus ke jurang maksiat dan munkar. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, dia tidak ingat bahwasanya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada itu tidak untuk dia semuanya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tidak. Ada bagian-bagian kontak orang yang memerlukannya. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul bayyinah fihi wala khullatu wala safa'ah wala kafiruna huzzulim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatannya akrab dan tidak ada lagi syafaat bagi orang-orang kafir. Itulah golongan orang-orang yang zalim. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian. Jadi harta itu bukan mutlak punya kita, bukan. Kita hanya sekedar mandataris, memeliharanya saja, tetapi harta kita harus kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara kita untuk jalan ke sana. Yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sedih meninggalkan umatnya setelah dia tidak ada lagi, terutama kepada generasi-generasi muda dan juga kepada para kaum ibu-ibu. Bu ya, hati Bu ya. Ini termasuk dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pada ibu-ibu. Kebanyakan kata Rasulullah di akhir zaman nanti ibu-ibu itu sudah tidak memegang kodratnya lagi sebagai kaum ibu. Itu sekarang ini ibu-ibu lebih mementingkan daripada dia mengurus rumah tangganya, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian. Sehingga zaman sekarang apa yang dikerjakan oleh para kaum lelaki, ibu pun juga bisa mengerjakan. Tetapi dia lupa, dia kodratnya sebagai kaum ibu, alasan emansipasi. Bu, kewajiban ibu itu cuma satu, Bu ya, lain daripada beribadah ya. Mengurus rumah tangga dan suami. Ibu tidak wajib untuk mencari nafkah. Tidak wajib, Pak. Kalau hanya sekedar membantu suami, ya sia-siakan saja. Jadi sangat keliru. Lakinya tidur di rumah, istrinya disuruh menjadi TKW. Itu sangat keliru sekali. Yang selanjutnya, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, yang saya sampaikan tadi itu sudah semua terjadi di pada akhir zaman ini. Sekarang masih bisa tidak kita memperbaikinya? Masih bisa tidak? Yang terjadi ini masih bisa tidak? Masih ada jalan, Pak. Cuman 3 untuk memperbaiki kebobrokan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ini. Pertama, para ulama. Kedua, para pejabat termasuk pemerintah. Ketiga, kepada hartawan. Inilah yang bisa mengobati gejala kita. Bagaimana caranya? Bagi yang merasa jadi ulama, kayak ustaz dan semacamnya, kembalilah pada posisi semula sebagai pewaris Nabi yang membawa misi risalah Rasulullah. Ini cara memperbaiki kerusakan kita di akhir zaman ini. Jadi para ulama itu kembalilah kepada posisinya masing-masing. Kembalilah. Tugas ulama untuk mengayomi masyarakat, untuk mendidik masyarakat, untuk mencetak masyarakat yang bodoh menjadi orang yang benar. Kembalilah ke sana.
Jangan lagi berjalan bebas, mengingat waktu. Yang kedua, para pejabat yang mendapat amanah Allah, kembalilah kepada jalan yang benar. Ingat, siapa yang memberikan kita jabatan ini? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Segala apapun yang diberikan oleh Allah kepada kamu itu dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Lemaklah kita kata jawab jabatan, lemaklah kita hidup susah, tidak banyak kena yang kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Jadi kepada pemerintah, kembalilah kepada jalan yang benar. Sekarang kita pening, Pak, dengar di TV, dengar di berita, dak katik gawe, kita di bawah suruh bayar pajak, uang pucuk bocor ke jauh. Jadi rasa percuma baik itu. Ini. Yang selanjutnya, kepada hartawan, kembalilah ke tempat semula, yang mana dia menerima kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan infakkanlah, sedekahkanlah hartamu itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hartawan untuk memberikan sedekah dan infak kepada orang yang sangat membutuhkan. Yang terakhir, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina qu anfusakum ahlikum nar. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu daripada api neraka. Insya Allah kita akan kembali lagi kepada yang sebenarnya, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam penderitaan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sudah terjadi di akhir zaman pada saat sekarang ini masih kita bisa perbaiki, asal ulama kembali kepada posisi masing-masing. Pemerintah memegang amanah Allah, hartawan orang kaya dia suka menginfakkan hartanya, dan kita menjaga keluarga kita. Kalau keluarga kita ini sudah kita jaga semua, Pak, di dalam lingkup keluarga, tetangga pun juga demikian, terciptalah masyarakat yang luas, yang baik, Pak. Jadi keluarga kita dulu, Pak. Kalau semua kita ini menjaga keluarga, insya Allah baik. Jadi, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Andai kata tidak berkenan, itulah keterbatasan saja. Andai kata ada baiknya, itu adalah semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Atif, dah katik tanggung jawab pagi ini. Bagi aku dah baca jawabnya. Jadi dah katik. Ya, sebab aku ngomong tadi aku bukan kiai. Bagi kamu bertanya kalau baca jawab, jadi tidak tanggung jawab. Mudah-mudahan memberikan kekosongan ini ada baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.